Halo Leo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah Reading Timeless. Kapanpun kamu mendapatkan pesan ini adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini ya. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu saat kamu menonton reading ini. Oke. Oke, kartu ini berbicara tentang tantangan kehidupan, riak-riak kehidupan, tapi ingat, di setiap tantangan atau kesulitan yang kita temuin dalam hidup, di situ ada pembelajaran, di mana setelah kita berhasil melewati itu semua, kita jadi orang yang beda, lebih kuat, lebih bijak, dan punya compassion terhadap orang yang mungkin mengalami hal yang sama yang pernah kita lewatin. Yang ini berbicara tentang perjalanan dalam artian yang sesungguhnya maupun tidak sesungguhnya. Misalnya kamu mau traveling atau mengunjungi seseorang atau traveling dalam rangka pekerjaan, atau bisa juga ini adalah sebuah transformasi di hidup kita seperti perjalanan ya. Hidup itu kan kayak perjalanan, ada fase yang kita lewatin, kita berpindah atau bertransformasi. Lalu yang ini berbicara tentang sebuah kabar atau ada orang yang mau datang mau berkomunikasi sama kamu. Kita bahas lebih lanjut. Oke, tantangan kamu gini, saya melihatnya ada hubungannya dengan finansial, dengan stabilitas, atau dengan sosok feminim di hidup kamu ya. Sosok feminim bisa ibu, bisa pasangan. Kenapa sosok ini jadi tantangan buat kamu? Pasangan kamu, sangat mungkin pasangan kamu ya. Sebuah perjalanan transformasi hidup dalam progresi finansial, dalam mendefinisikan kembali apa arti stabilitas di dalam hidup kita, atau saya melihat kamu berhubungan dengan sosok-sosok yang kamu pertanyakan nih. Apakah orang ini reliable? Apakah orang ini bisa dipegang, bisa diandalkan? Sosok ini ya yang membuat kamu bertanya-tanya seperti itu. Oke. Apakah orang ini udah nggak ada di hidup kamu? Karena saya melihat dua kartu komunikasi dari dua deck yang berbeda. Ini kartu berbicara komunikasi, ini juga komunikasi dan traveling. Lalu bisa juga berarti sebuah transformasi momentum positif. Kalau misalnya ini ada hubungannya dengan finansial, itu akan berprogresi ke arah yang lebih baik. Dan seperti membawa angin segar di hidup kamu ya. Lalu yang berhubungan dengan seseorang yang tadi saya sebutkan ini, sepertinya dia udah nggak ada di hidup kamu dan dia mau berkomunikasi lagi sama kamu, sangat mungkin karena ini masih Merkuri retrograde ya sampai Oktober tanggal 2 kalau nggak salah. Ya, menyambung pembicaraan tentang finansial, pekerjaan, karir, kamu lagi di titik kayak bertanya-tanya, apa yang aku kerjakan ini akan berhasil atau enggak, berbuah atau enggak. Ibaratnya kamu menabur sesuatu, kamu rawat tanaman itu, kebun kamu, berapa lama untuk berbuah, bertumbuh. Kamu lagi bertanya seperti itu ya. Tapi kayak aku mau mengingatkan kamu atau mengkonfirmasi bahwa karena energi Pentacles itu nih dari Seven of Pentacles ke King atau Queen of Pentacles itu kan perjalanannya panjang, dan Pentacles itu perlahan, energinya paling perlahan dibandingkan elemen yang lain. Tapi elemen Pentacles itu paling reliable, bisa diandalkan dan lebih teruji dengan waktu. Dan outputnya akan berprogres ke arah yang kamu mau. Kayak hasilnya itu ketika kamu tuai, kamu akan puas, kamu akan happy dengan kerja keras kamu. Karena di sini ada Eight of Wands, kartu momentum, kartu udara segar gitu, kayak apa yang kamu lakukan gitu jadi lelah kamu, terus kayak pas kamu menuai itu kayak wow, seperti itu ya. Dan Queen of Cups, sangat mungkin gini, ada hubungannya kalau tidak berbicara soal karir, pekerjaan, finansial, sosok ini ibu kamu atau pasangan kamu ya. Dan mungkin hubungan kalian itu kayak lagi diuji waktu. Karena di sini ada tantangan, karena di sini ada transformasi dan perjalanan. Dan dua elemen Queen di sini berbicara tentang harusnya sosok ini mengayomi atau kayak bisa take and give dalam sebuah hubungan, tapi
ada energi tantangan di sini. Apakah kalian konflik? Kalau orang ini masih ada di hidup kamu ya, kalian berkonflik gitu, kayak berargumen, beda pendapat, jadinya berantem terus. Dan sebagian lagi orang ini udah nggak ada di hidup kalian, kayak sangat mungkin pasangan ya, atau mantan pasangan, kalian udah kebanyakan konflik dan tantangan di sini. Jadi kalian ya udah, kita jalan masing-masing aja. Tapi kalau orang yang masih ada di hidup kamu, kayak kalian udah di titik, aduh capek banget sih, kayak harus gini terus sama orang ini. Dan lagi-lagi, yang tadi saya bilang, energi konflik ya, kayak dua orang ini kayak berusaha, pendapat aku yang benar, kamu salah, kamu dengerin aku. Dua orang ini akan selalu begitu ya, kamu dan orang yang satunya, entah itu ibu kamu, entah itu pasangan kamu, atau atasan kamu. Ada energi seperti itu. Dan kalau orang yang masih ada itu bikin kalian capek, kayak aduh nggak kuat kalau kayak gini terus. Sebagian lagi orangnya udah nggak ada. Dan energi capek, bosen. Kenapa keadaan kayak gini terus? Four of Cups. Bisa nggak berubah? Di titik kamu mungkin bertanya seperti itu ya. Apa ya? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu dan orang ini. Harusnya kalian tuh bisa saling gitu. Karena energi dua queen di sini harusnya energi yang merawat, energi yang empatik. Dan elemen feminin itu harusnya bisa mengerti, bisa saling mengerti. Tapi kenapa? Justru energi ini bertabrakan dan dua-duanya merasa benar. Gitu terus sampai capek sendiri. Anggota keluarga kalian. Atau orangnya sangat dekat di hidup kalian. Mungkin love-hate relationship ya. Kayak sebel tapi sayang, sayang tapi kok gitu amat kelakuannya, seperti itu ya. Dan lihat, kalau berbicara karir, finansial, proyek kreatif, ide-ide kreatif kamu yang kamu wujudkan, ada Queen of Wands di sini. Saya melihat Queen of Wands itu, apapun yang kamu kerjakan, itu akan mendatangkan hasil yang sangat menyenangkan buat kamu. Lalu kamu juga orang yang magnetik ya, maksudnya magnetik, bisa mengundang realitas seperti yang kamu mau. Jadi, kalau kamu merasa kayak jenuh atau lelah dengan situasi kamu mengerjakan hal ini, membangun hal ini, hasilnya nggak secepat yang kamu mau gitu, percayalah pada waktunya, kamu akan tersenyum ketika menuai, ketika melihat hal itu terwujud dalam realita kamu. Kita lihat advice untuk kamu. Lihat ya. Personal issue reaches resolution. Apapun yang terjadi konflik kalian sama orang ini gitu, keadaan akan berprogres ke arah yang lebih baik kalau orang ini masih ada di hidup kalian gitu ya. Misalnya ibu kamu masih ada, misalnya pasangan kamu masih ada gitu. Ini akan berprogres ke arah yang lebih baik. Jadi kalian mungkin gak terlalu sering berargumen lagi, hidupnya mungkin lebih damai bersama dengan orang ini. Kayak gimana caranya, orangnya kayak keras kepala banget gitu, gak mau dikasih tahu dan semacamnya ya. Tapi gini, kita gak pernah tahu gimana Tuhan menyentuh hati seseorang untuk hatinya berubah ketika momen hidayah itu datang. Kita gak pernah tahu ya. Dan ingat, realita itu juga kayak kaca buat hidup kita gitu. Kalau misalnya kamu sebel sama seseorang, jangan-jangan di orang yang kamu sebelin itu ada part diri kamu yang kamu gak lihat. Jadi ketika itu dipantulkan sama orang lain, kamu sebel. Coba diperhatikan juga sisi itunya ya. A new start is coming. Lihat, new start is coming, relationship is going better. Karir, pekerjaan, bisnis, finansial kamu juga ada sesuatu yang baru. Mungkin sebentar lagi kamu akan menuai hasil karya kamu, kerja keras kamu siap-siap. Ada awal yang baru yang mendatang di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.